Namaku Zulkarnain. Orang-orang biasa memanggilku Bang Zul. Dan aku seorang duda. Aku juga punya seorang putri yang baru berusia 5 tahun lebih. Istriku meninggal setahun yang lalu karena mengalami sebuah kecelakaan motor. Aku dan istriku menikah sekitar 6 tahun yang lalu. Tepat saat itu usiaku baru 26 tahun. Sedangkan istriku berusia 23 tahun waktu itu. Kami sempat pacaran selama 1 tahun lebih, sebelum akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Aku dan istriku sama-sama merantau di kota ini. Dulu kami sama-sama bekerja di sebuah minimarket. Tapi karena sudah menikah, kami tidak bisa lagi bekerja di minimarket tersebut karena memang seperti itulah perjanjian kerjanya dari awal. Setelah melangsungkan pernikahan di kampung istriku dan tentu juga dihadiri oleh orang tua dan keluargaku, kami pun memutuskan untuk kembali ke kota karena di kampung aku tidak punya pekerjaan tetap. Di kota, kami menyewa sebuah rumah kontrakan untuk kami tinggal sementara. Dan untuk bertahan hidup, kami pun membuka usaha warung nasi goreng di depan rumah kontrakan kami. Kebetulan di daerah tersebut memang cukup ramai dan belum ada juga yang menjual nasi goreng di sana. Di seberang rumah kontrakan kami terdapat sebuah rumah kos putra yang cukup ramai. Dan ada perumahan juga di sana. Karena itulah kami berani membuka usaha nasi goreng tersebut. Setahun kemudian, anak pertama kami pun lahir. Dan saat usia anak kami baru 4 tahun, tiba-tiba sebuah kecelakaan merenggut nyawa istriku. Aku benar-benar terpukul akan kejadian tersebut. Aku kehilangan pegangan. Aku sempat berpikir untuk kembali ke kampung. Tapi niatku tersebut aku urungkan, karena aku ingin melanjutkan perjuangan kami, yakni membesarkan anak kami satu-satunya. Walaupun sekarang aku hanya berjuang sendiri. Aku mencoba bangkit, setidaknya demi anakku. Aku tidak ingin terlarut dalam kesedihanku karena kehilangan istriku. Aku tidak ingin anakku ikut merasakan efeknya. Karena itulah, aku memutuskan untuk terus membuka warung nasi goreng tersebut meski aku harus bekerja sendiri. Warung nasi goreng tersebut aku buka dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Sebenarnya aku sudah punya pelanggan tetap, terutama dari anak-anak kos yang ada di seberang warung kami tersebut. Jadi biasanya nasi gorengku selalu habis sebelum jam 12 malam. Sebagai seorang duda, aku memang sering merasa kesepian. Apalagi sudah lebih dari setahun aku hidup tanpa istriku. Pernah terpikir sih untuk menikah lagi, tapi aku tidak ingin anakku jadi korban ibu tirinya, karena akan sulit menemukan wanita yang mau menyayangi anakku seperti anaknya sendiri. Bahkan dari pihak keluargaku juga sering meminta aku untuk menikah lagi, karena mengingat usiaku masih 32 tahun saat ini. Tapi aku selalu menolaknya, dengan alasan aku masih menunggu anakku tumbuh besar dan sudah bisa mandiri. Aku mencoba menikmati kesendirianku, melakukan berbagai kesibukan untuk mengusir rasa kesepianku, memendam semua kebutuhan biologisku sebagai seorang laki-laki. Aku mencoba untuk tetap setia pada almarhumah istriku. Kadang tak jarang, ada beberapa pelanggan wanita yang coba menggodaku. Tapi aku tidak menggubris mereka, karena aku tahu mereka hanya sekedar penasaran.
dan aku tidak ingin tergoda oleh cinta sesaat. Begitulah hari-hari yang aku lewati saat ini. Bangun pagi, mengurus anakku dan mengantarkannya ke sekolah. Setelah itu, aku sibuk mempersiapkan daganganku. Pada jam 2 siang, aku mulai membuka warungku hingga jam 12 malam. Dari sekian banyak pelanggan nasi gorengku, ada seorang pelanggan laki-laki yang baru-baru ini sangat rajin mampir di warungku. Dia salah seorang anak kos di seberang sana. Dan yang aku tahu, dia baru beberapa bulan tinggal di sana karena sebelumnya aku belum pernah melihatnya. Namanya Abi. Begitu ia menyebut namanya saat kami berkenalan ketika sudah beberapa kali ia makan di tempatku. Dan Abi adalah seorang karyawan swasta. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang berada tidak terlalu jauh dari tempat kos tersebut. Abi memang seorang yang supel. Meskipun baru tinggal di sana, ia sudah cukup dikenal. Abi suka ngobrol denganku, terutama saat ia makan nasi goreng di tempatku. Bahkan, Abi bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menemani aku mengobrol. Kadang-kadang Abi juga membantu aku melayani pembeli ketika warungku cukup ramai. Dan kehadirannya tersebut cukup membuat aku merasa terbantu. Makasih Abi, kamu udah terlalu sering membantu saya di sini. Ucapku pada Abi pada suatu malam, beberapa saat menjelang warungku tutup. Saat itu memang sudah hampir jam 12 malam. Santai Bang Zul, saya malah senang bisa bantu-bantu abang. Kasihan juga melihat abang kerepotan sendirian, balas Abi. Aku dan Abi memang sudah cukup dekat, setidaknya sejak ia sering mampir di warungku. Abi bahkan sudah tahu tentang cerita kehidupanku, tentang istriku yang sudah meninggal, dan juga tentang perjalanan hidupku sampai saat ini. Karena keramahan Abi, aku jadi lebih terbuka padanya. Aku jadi sering bercerita tentang kehidupanku pada Abi. Demikian juga dengan Abi sendiri. Ia tidak sungkan untuk bercerita tentang dirinya padaku. Abi anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adiknya perempuan. Satu sudah kuliah dan satu lagi masih SMA. Orang tua Abi hanyalah nelayan di kampung halamannya. Tapi Abi mampu menyelesaikan kuliahnya dengan bantuan beasiswa yang ia dapat atas prestasinya selama sekolah. Saat ini pun, meskipun sudah bekerja, Abi harus membantu orang tuanya untuk membiayai sekolah adik-adiknya. Karena itulah Abi harus tetap hidup hemat meskipun gajinya sudah lumayan besar. Jadi Bang Zul masih belum mau menikah lagi nih? Tanya Abi suatu malam. Saat itu pelanggan memang lagi sepi. Belum, jawabku singkat. Kenapa? Tanya Abi lagi. Karena aku masih menunggu anakku tumbuh besar, Bi. Aku tidak ingin anakku tumbuh di tangan orang yang salah. Balasku apa adanya. Wah, itu masih lama loh Bang, ucap Abi. Ya, mau gimana lagi? Aku memang harus menjalaninya dengan sabar demi anakku. Balasku kemudian. Hening sesaat. Abi menatapku beberapa saat. Tatapan yang tak biasa bagiku. Lalu, apa Bang Zul gak merasa kesepian? Tiba-tiba, Abi bertanya seperti itu padaku. Aku menarik napas sejenak, lalu menghempaskannya perlahan.
Walaupun aku merasa kesepian, tapi itu bukan alasan bagiku untuk buru-buru menikah lagi. Balasku sedikit lirih. Lalu bagaimana cara abang untuk melepaskan rasa kesepian tersebut? Terutama untuk kebutuhan biologis Bang Zul sendiri. Abi bertanya kembali. Cukup blak-blakan sih menurutku. Aku tidak segera menjawab. Bukan karena aku tidak ingin menjawab pertanyaan Abi barusan. Hanya saja, aku merasa pertanyaan tersebut terlalu pribadi sifatnya. Meskipun aku dan Abi sudah cukup dekat, tapi tetap saja aku merasa sungkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Akhirnya aku balik bertanya. Nggak apa-apa sih bang, cuma pengen tahu aja. Siapa tahu Bang Zul butuh tempat untuk mencurahkannya. Saya siap menampungnya. Balas Abi semakin belak-belakan. Maksud kamu? Aku bertanya kembali, berlagak tidak memahami maksud dari kalimat Abi barusan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam waktu itu. Keadaan juga sudah mulai sepi. Hanya ada 1-2 kendaraan yang terlihat masih melintas di jalan. Suasana malam itu memang cukup dingin. Dan sepertinya Abi ingin memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memancingku bercerita tentang sesuatu yang membangkitkan seleraku. Maksudku daripada mubazir kan, jadi lebih baik. Abi sengaja menggantung kalimatnya. Saat aku hendak membalas ucapannya barusan, tiba-tiba sebuah motor berhenti di depan warungku. Sepertinya sepasang kekasih yang hendak makan nasi goreng malam-malam. Masih ada nasi gorengnya bang? Tanya si pengendara. Masih bang, balasku sambil mulai berdiri menghampiri pembeli tersebut untuk menanyakan pesanannya. Nasi gorengnya 2 ya bang, ucap si pembeli tadi. Makan sini, lanjutnya, sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut. Lalu kemudian, aku pun sibuk membuatkan pesanan orang tersebut. Sementara Abi tampak masih duduk tenang di bangku belakangku. Pikiranku sendiri tiba-tiba berkecamuk, mengingat pembicaraanku bersama Abi barusan. Aku hanya tidak menyangka kalau Abi akan menawarkan hal tersebut padaku. Ternyata Abi adalah seorang gay. Dan sepertinya ia menyukaiku. Mungkin karena itu juga, ia selama ini sangat baik padaku. Tapi apa aku harus menerima tawarannya hanya karena ia sudah sangat baik padaku? Atau justru karena aku telah lama merasa kesepian dan aku butuh tempat untuk mencurahkannya? Tapi masa iya harus sama laki-laki? Kepalaku jadi sedikit pusing memikirkan hal tersebut. Sementara Abi terus memandangiku dengan pandangan penuh harap.